Kita siap pindah topik? Oke. Saya mau cerita tentang program. Program ini next event ya. Next event kita, Bapak Ibu sekalian, namanya MHBHB. Apa itu MHBHB? MHBHB adalah meraih hidup berlimpah, hidup barokah. Siapa di antara Anda yang ingin meraih hidup berlimpah, hidup barokah, Pak Ibu sekalian? Oke. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di MHBHB. Kapan MHBHB dilaksanakan? Insya Allah MHBHB akan dilaksanakan di Bogor. Di mana? Oke. Di Bogor. Tempatnya tanggal 16 sampai 18 Oktober ya 2018 ya, 3 hari 3 malam. Apa yang dipelajari di MHBHB? MHBHB Pak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana caranya membuat cash in lebih besar daripada cash out. Siapa di antara Anda yang ingin cash in lebih besar daripada cash outnya? Ada 5 macam cash in, ya. Ada 5 macam cash flow seseorang. Kalau bicara tentang cash flow, ada 5 macam. Cash flow nomor 1 ini cash flow idaman banyak orang, ya. Yaitu ketika cash in lebih besar daripada cash out-nya. Ini idaman banyak orang. Kendati ini idaman banyak orang, ternyata tidak semua orang tahu caranya bagaimana cash in lebih besar daripada cash out. Saya tanya kepada Anda, apa yang terjadi pada diri Anda kalau cash in-nya lebih besar daripada cash out-nya? Ayo, apa yang terjadi? Gitu ya. Iya. Sebagian besar orang tidak pernah mencapai seperti ini. Yang ada orang itu mentok pada level cash in sama dengan cash out. Ya. Di level ini Pak Ibu sekalian, orang merasa nyaman, padahal ini sangat berbahaya. Berbahaya ketika cash in Anda sama dengan cash out Anda. Loh, kok bisa berbahaya Pak Samsul? Kan ini oke cash saja, kata siapa? Mari kita lihat potensi bahayanya. Yang pertama, mana yang dengan sendirinya tanpa perlu melakukan upaya apa-apa yang naik dengan sendirinya. Oke, cash out itu naik dengan sendirinya Pak Ibu sekalian. Harga-harga makin naik, betul. Ya, harga-harga makin naik, beberapa hal tidak diprediksi, ini tiba-tiba naik aja. Sementara mana yang perlu upaya keras Pak Ibu sekalian dan belum tentu naik? Cash in. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau Anda di posisi ini, posisi berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu sekalian, kalau Anda posisi seperti ini bisa menimbulkan percekcokan. Cekcok, suami istri cekcok. Contohnya begini. Tahun lalu suami ngasih belanja ke istrinya setiap bulan 50 juta. Amin gitu dong. Lah iya. Iya. Kalau saya nggak pernah ngasih belanja sama istri saya, nggak pernah ngasih belanja. Iya, ATM-nya itu pokoknya dipegang aja sama dia. Justru saya minta sama nyonya. Tadi pagi saya minta uang dong, dikasih cuma berapa tuh sama Bu Dwi? Ada di sini dikasihnya, saya dikasih tadi. Ini dikasih tadi. Iya dikasih. Dikasih. Ini dikasih 150.000. Dompetnya dia yang pegang. Nggak bawa dompet saya. Iya. Jadi saya orang Madura. Orang Madura itu ada orang Madura nggak sini?
Ada. Orang Madura itu punya prinsip belajar mati nyambi bi cepon ya, belanjanya ngambil sendiri gitu ininya. Istilahnya itu. Jadi belanjanya ngambil sendiri. Jadi beruntunglah kalau Anda punya nanti menantu Madura laki-lakinya. Karena anak Anda itu dia pokoknya ini ngatur sendiri ininya ya. Gitu ceritanya. Oke. Ceritanya nih Pak Ibu sekalian, tahun lalu seorang istri dikasih belanja oleh suaminya 50 juta sebulan. Amin. Ya, lalu sang istri tahun ini karena naik dikasih belanja sama suaminya sekarang 100 juta sebulan. Tapi istrinya ngeluh aja. Kata suaminya, "Ini kamu kenapa sih tahun lalu gua kasih kamu nih 50 juta, sekarang dikasih 100 juta, ngeluh aja." Ya. Mulai timbul percekcokan tidak percaya. Partner bisnis juga begitu. Kalau Anda berpartner, ini sepertinya bisnis ini naik nih. Cash in-nya naik, tapi kenapa cash out-nya kok sama aja nih? Ini ada sesuatu nih gitu. Jadi mulai terjadi kecurigaan Pak Ibu sekalian. Ya, ketika ini terjadi, ini berbahaya. Bahaya yang ketiga yang tidak disadari adalah dengan kondisi seperti ini Pak Ibu sekalian, ketika orang tersebut tidak punya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan cash in-nya, sementara cash out-nya Pak Ibu sekalian tiba-tiba bertambah, maka orang ini akan mudah tergelincir pada level ketiga ketika cash in Pak Ibu sekalian kurang dari cash out. Jadi hati-hati kalau Anda di sini mudah tergelincir ke sini. Nah, kalau sudah di sini ini mulai malapetaka luar biasa. Cekcok di sini lanjut lagi. Yang kedua Pak Ibu sekalian yang terjadi ketika di sini. Bagaimana caranya dia bertahan hidup? Ayo. Pertama, mantap dulu, makan tabungan. Kalau ada. Persoalannya di level sini nabung nggak dia? Enggak. Yang kedua, jual aset. Ya kalau kata orang Betawi, makan tanah. Gitu. Iya kan gitu. Habis ini tanahnya dijual begitu. Ya, iya. Kalau ini bahaya sekali. Yang ketiga akhirnya ngutang. Oke. Kalau Anda tidak bergerak di sini, tidak menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sementara orang begini kehidupannya makin lama makin mana? Makin berat Pak Ibu sekalian. Yang namanya biaya berutang ya, utang makin lama makin bertambah, dia sudah mulai tidak dipercaya, mulai minder, maka yang terjadi turun lagi berikutnya ketika no cash in, only cash out. Nah, untuk bilang mindali kalau kita sampai di sini, ya, ketika udah no cash in, Anda pernah tahu nggak ada orang yang no cash in tapi dia cash out-nya selalu ada? Ada nggak? Ada Pak Ibu sekalian, ya. Tangan gini, yuk gini semua, jangan terlalu vulgar Pak Samsul. Saya kalau kenal orang yang pernah mengalami begitu. Iya. Ini naudzubillah min dzalik kalau di sini Pak Ibu sekalian. Kalau di sini juga tidak diperbaiki, maka tiba pada level terbawah ketika no cash in, no cash out. Alias game over. Ya. Nah, insya Allah Pak Ibu sekalian, nanti pada bulan Oktober tanggal 16 sampai 18 kita akan belajar bagaimana caranya kondisi apapun diri Anda, kita akan belajar hidup pada posisi kondisi cash in lebih besar dari cash out secara permanen.